Kita masih akan membahas materi bab 1, Sistem Organisasi Kehidupan, materi IPA kelas 7 semester 2. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang organ-organ dan sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan, kita perlu memotong salah satu bagian tumbuhan, misalnya daun. Di dalam daun ternyata ada beberapa macam jaringan. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organ. Nah, berbeda dengan jaringan yang masih membutuhkan mikroskop untuk melihatnya, untuk melihat organ kita sudah tidak memerlukan mikroskop lagi, karena pada umumnya organ sudah memiliki bentuk sehingga kita bisa membedakan antara organ yang satu dengan organ yang lainnya. Lalu, bagaimana dengan makhluk hidup mikroskopis? Apakah mereka juga memiliki organ? Nah, pada organisme bersel tunggal seperti bakteri, terdapat organel yang merupakan analog dari organ untuk struktur subseluler. Ya, seperti contohnya ribosom, dinding sel, flagel, dan lain sebagainya yang sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Itu semua merupakan analog dari organ untuk makhluk hidup yang mikroskopis. Untuk makhluk hidup non-mikroskopis seperti manusia memiliki berbagai macam organ. Meskipun ada beragam pendapat tentang definisi dan jumlah organ tubuh manusia, tetapi beberapa pendapat menyebutkan bahwa manusia memiliki setidaknya 78 organ. Tidak semua organ dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hanya ada 5 organ, yaitu otak, jantung, hati, paling tidak 1 ginjal, dan paling tidak 1 paru-paru yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan, sehingga mereka disebut sebagai organ vital. Berikut adalah fungsi organ vital pada hewan dan manusia. Yang pertama, otak. Otak berfungsi untuk mengatur dan mengordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasi seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan, cairan tubuh, dan suhu tubuh. Yang kedua, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, hati. Hati berfungsi sebagai tempat penawar racun yang terbentuk dalam tubuh. Dan yang kelima, ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah, dan racun yang tertumpuk di dalam tubuh. Berikut adalah contoh lain dari organ manusia. Untuk tumbuhan tingkat rendah atau talopita, organnya hanya terdiri dari satu organ saja, yaitu berupa talus. Sedangkan untuk organ-organ pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan alat reproduksi seperti bunga dan biji. Berikut adalah fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar adalah organ tumbuhan yang melekatkan tumbuhan pada tanah, akan menahan tumbuhan berdiri dengan tegak. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral-mineral yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang adalah organ tumbuhan yang menopang daun dan bunga. Batang juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis pada tumbuhan karena memiliki klorofil. Yang selanjutnya, bunga adalah organ perkembangbiakan tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala putih. Yang selanjutnya, biji adalah organ perkembangbiakan pada tumbuhan. Dapat dikatakan bahwa biji adalah embrio dari tumbuhan. Yang keenam, buah. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah.
Buah berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji, dan menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat perkecambahan. Kumpulan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut dengan sistem organ. Berikut adalah beberapa sistem organ pada manusia beserta fungsinya. Sistem organ pada manusia yang pertama adalah sistem pencernaan. Terdiri dari organ-organ yaitu mulut yang meliputi lidah dan gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Berfungsi sebagai mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Kedua, sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sistem gerak atau sistem rangka terdiri dari tulang-tulang. Fungsinya menyokong dan melindungi organ dalam tubuh. Yang keempat, sistem transportasi atau peredaran darah terdiri dari organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kelima, sistem saraf berfungsi untuk mengatur setiap tindakan yang dilakukan tubuh dengan cara saling mengirim sinyal dari berbagai bagian tubuh. Yang keenam, sistem ekskresi terdiri dari organ paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Yang ketujuh, sistem reproduksi berfungsi untuk alat perkembangbiakan.